Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, selamat ketemu kembali anak-anak dengan materi matematika kelas 7 semester genap bersama Pak Cipto, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk, kita simak. Ya, yang pertama kita bahas perbandingan senilai. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ada sebuah mobil truk yang mampu mengangkut paket kemasan kardus besar, isinya berat-berat sebanyak 3 kardus. Satu mobil mampu mengangkut 3. Kalau ada 2 mobil, dia mampu mengangkut 3 dan 3. Jadi 6 kardus besar. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak yang bisa diangkut? Nah, kita lihat cirinya yang pertama ya. Ketika mobilnya 1, dia mampu mengangkut 3. Ketika mobilnya diperbanyak, yang diangkut pun makin banyak. Ketika mobilnya diperbanyak sampai 7, kira-kira berapa? Makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Jadi kedua-duanya makin banyak. Mobilnya makin banyak, yang bisa diangkut makin banyak. Mobilnya makin sedikit, yang bisa diangkut juga makin sedikit. Itulah ciri-ciri perbandingan senilai. Yuk, kita coba bagaimana cara menghitungnya. Berapa banyak yang bisa diangkut oleh 7 mobil. Yuk, kita lihat ada 2 unsur ya. Satu, banyaknya truk. Kedua, banyaknya kardus. Ketika banyak truk 1, berapa banyak kardus? Iya, 3. Ketika banyak truknya ada 2, berapa banyak kardus yang bisa diangkut? Ada 6. Nah, ketika banyak truknya 7, berapa yang bisa diangkut? Nah, tadi menjadi persoalan kita. Nah, karena belum tahu, kita sebut saja N. Harus N? Tidak. Kamu bisa menggunakan huruf-huruf yang lain. Pakai X boleh, pakai Y boleh ya. Simbolkan aja dengan sebuah huruf yang mudah. Bagaimana menghitungnya? Ya, kita buat perbandingan dulu. Pertama, unsur truknya, besaran truknya kita buat perbandingan. 1 dengan 2. Ya, jadilah 1 banding 2. Nah, kita bandingkan dengan banyaknya kardus. Yang sama ya, 1 tadi pasangannya 3, 2 pasangannya 6. Jadi 1 banding 2 senilai dengan 3 banding 6. Ya, kita punya pasangan pertama, perbandingan pertama, senilai. Kemudian kita lihat pasangan yang berikutnya. 1 banding dengan 7. Hasilnya 1/7. Ini senilai dengan pada unsur kedua, kardus. Iya, 3 banding N atau 3/N. Jadi 1/7 sama dengan 3/N. Ya, ini ada unsur N-nya yang belum diketahui. Masih ada lagi? Ya, 2 dengan 7 ya. Kita dapat perbandingan 2 banding 7 atau 2/7. Senilai dengan pada unsur kardus? Ya, 6 dengan N. 6 banding N. Jadi 2/7 sama dengan 6/N. Nah, kita punya ini yang ada unsur N-nya. 1/7 sama dengan 3/N. Dan 2/7 sama dengan 6/N. Bagaimana mencari N-nya? Yuk, kita lihat ya. Masih perbandingan senilai. Cari perbandingan tadi yang ada unsur N-nya. Pertama kita punya 1/7 sama dengan 3/N. Boleh ditulis dengan per atas bawah ya, 1/7 sama dengan 3/N. Bagaimana menghitung yang seperti ini? Maka lakukanlah perkalian silang. 1 dikali dengan N. 1 kali N. Hasilnya 1N ya. Sama dengan 7 kali 3 ya, silang.
1 kali N, 7 kali 3, 21. Jadi hasilnya N adalah 21. Adakah perbandingan lain yang mengandung unsur N? Masih ada satu lagi tadi ya, unsur N yang lain. 2/7 sama dengan senilai dengan 6 per N. Ya, boleh tulis gini atas bawah, 27 sama dengan 6 per N. Kalikan silang. 2 kali N, 2N senilai dengan sama dengan 7 kali 6 ya. Jadi N-nya sama dengan 7 kali 6 per 2. Berapa 7 kali 6? 42. Berapa 42 bagi 2? Iya, 21. Jadi N sama dengan 21. Hasilnya sama. Pakai yang manapun perbandingan yang ada unsur N-nya, hasilnya harus tetap sama. Nah, baik. Inilah perbandingan senilai ya. Coba diingat kembali apa ciri-ciri atau kesimpulan dari perbandingan senilai. Biar kita nggak salah cara menghitungnya ya. Jika besaran pertama bertambah atau membesar, maka besaran kedua juga bertambah atau membesar. Ingat tadi truknya makin banyak, maka barang yang diangkut juga makin banyak. Atau jika besaran pertama berkurang atau mengecil, maka besaran kedua juga berkurang atau mengecil. Baik, jadi perbandingan senilai sudah kita selesaikan, sudah kita pahami. Kita lanjut sekarang dengan perbandingan berbalik nilai. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti ini. Contoh perbandingan seperti ini. Ada sebuah mobil warna kuning. Dia mengadakan perjalanan dari kota A menuju kota B. Mobil kuning ini dikendarai oleh sang sopir dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dan waktu yang ditempuh adalah 5 jam. Kemudian kita lihat mobil yang lain warnanya biru, sama dari kota A menuju kota B. Ternyata waktu tempuhnya 4 jam. Kira-kira lebih lama atau lebih cepat? Dari 5 jam ke 4 jam. Oh, berarti lebih cepat. Kalau lebih cepat, kecepatannya di atas 100 atau di bawah 100? Ya, di atas 100, lebih cepat. Jadi waktunya makin pendek, tapi kecepatannya makin besar. Berkebalikan ya. Waktunya makin pendek, tapi kecepatannya makin besar. Unsur pertama makin kecil, unsur kedua makin besar. Bagaimana menghitungnya? Ya, kita simak. Kita tadi akan mencari kecepatan rata-rata ya. Baik. Ada dua unsur. Unsur pertama kecepatan dalam satuan kilometer per jam, dan unsur atau besaran kedua adalah waktu dalam satuan jam. Ya. Pada mobil kuning kecepatannya 100 km per jam. Cukup tulis 100 karena di atasnya sudah ada keterangan kilometer per jam ya. Waktu tempuhnya adalah 5 jam. Kemudian mobil biru kecepatannya belum tahu, sebut saja N. Waktu yang ditempuh adalah 4 jam. Ya. Nah, kita ingat, coba lihat dulu bahwa kecepatan makin kecil, maka waktunya makin besar. Kecepatannya makin besar, waktunya makin kecil. Nah, berbalik kan? Perbandingannya berbalik jadinya. Yang satu membesar, yang satu mengecil. Nah, untuk mencarinya, menghitungnya, maka salah satu unsur kita ubah susunannya. Boleh yang kecepatan, boleh yang waktu. Dalam contoh ini kita ambil unsur kecepatan yang kita tukar posisinya. Jadi 100 dengan N bukan 100 per N. Tapi kita buat menjadi N per 100. Dan ini menjadi senilai dengan 5 per 4. Dia senilai setelah dibalik. Ya, dibalik posisinya maka dia akan menjadi senilai sama dengan. Nah, selanjutnya
kita kalikan silang. 4 kali N, 4N. Sama dengan 100 kali 5. Ya. Jadi N sama dengan 100 kali 5, 500 dibagi 4. Sehingga nilai N adalah 125. Jadi kecepatan rata-rata mobil biru adalah 125 km per jam. Ya, satuannya sama ya. Baik, sudah selesai. Kita belajar perbandingan berbalik nilai. Supaya tidak lupa, kita lihat ciri-ciri atau kesimpulan dari perbandingan berbalik nilai. Ciri pertama, jika besaran pertama bertambah atau membesar, maka besaran kedua berkurang atau mengecil. Sebaliknya juga begitu, jika besaran pertama berkurang atau mengecil, maka besaran kedua bertambah atau membesar. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, silakan dicoba soal-soal yang ada. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.